Pernahkah kamu lari-lari di tepi pantai, kesandung, dan mulutmu terkena air laut? Lalu tanpa sengaja rasa asin laut itu menempel di bibirmu. Rasanya aneh, seolah-olah lautan itu menyimpan rahasia yang sudah lama ingin diceritakan. Tapi hanya kepada mereka yang mau mendengarkan. Banyak orang berpikir air laut asin karena garam. Ya, garam meja kayak yang kita tabur di nasi goreng malam-malam. Tapi tunggu dulu, kalau benar karena garam, siapa yang menuangkannya? Laut seluas itu asin semua. Masa ada yang sempat nyebarin sendok demi sendok? Cerita ini dimulai miliaran tahun lalu, ketika bumi masih bayi, panas, beruap, dan belum punya laut. Waktu itu, hujan turun bukan sehari dua hari, tapi selama jutaan tahun. Air hujan dari atmosfer jatuh, membentuk samudera pertama. Dan disitulah misterinya dimulai. Air hujan awalnya tawar, murni. Tapi begitu menyentuh daratan, dia mulai melarutkan batuan. Batu-batu itu ternyata punya harta karun tersembunyi. Mineral-mineral seperti natrium, klorida, magnesium, dan kalsium. Semua itu di bawah sungai menuju lautan, diam-diam selama jutaan tahun membentuk rasa asin yang kita kenal sekarang. Tapi, ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Beberapa ilmuwan percaya sebagian garam laut bukan berasal dari bumi, tapi dari luar angkasa. Asteroid dan komet yang jatuh membawa jejak es purba dan mineral aneh. Ketika menabrak bumi purba, mereka melepaskan unsur-unsur yang menciptakan laut sebagaimana kita kenal hari ini. Bayangkan, rasa asin yang kamu cicip di pantai mungkin berasal dari bintang yang mati jutaan tahun lalu. Sedikit horor ya? Kamu mungkin menelan sisa-sisa galaksi tanpa sadar. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, mungkin itu alasannya kenapa rasanya kosmik banget waktu air laut masuk ke mulut. Mungkin bintang pun ikut nyeplak rasanya. Nah, kalau kamu sampai di sini masih nonton, berarti kamu tipe orang yang gak cuma lihat ombak, tapi pengen tahu ceritanya. Dan karena itu, aku mau tantang kamu. Klik playlist Dunia Basah di channel ini setelah video ini selesai. Di situ, kamu bakal tahu dari mana datangnya hujan, kenapa tanah bisa subur, dan bahkan bagaimana gunung menyimpan tenaga yang bisa mengubah dunia. Kita lanjutkan perjalanan ini bareng, biar rasa penasarannya gak berhenti di laut aja. Kembali ke laut. Setiap kali ombak datang dan pergi, dia membawa garamnya sendiri. Tapi, kalau kamu pernah mencium bau laut di malam hari, yang agak aneh seperti logam basah, itu bukan cuma garam. Itu aroma kehidupan dan kematian. Bakteri laut, plankton, dan makhluk hidup mikroskopis yang tak terlihat terus hidup dan mati di sana. Setiap tetes air laut mengandung jutaan kisah kecil. Dan sebagian dari mereka bisa dibilang arwah-arwah kecil laut. Makanya, jangan heran kalau laut selalu terasa hidup, seolah ada yang memperhatikan dari balik delobang. Bahkan, beberapa nelayan tua pun percaya rasa asin laut adalah air mata bumi, hasil tangisannya saat menyaksikan kehidupan pertama kali lahir di samudra. Mereka bilang, kalau kamu menatap laut terlalu lama di malam tanpa bulan, kamu bisa mendengar bumi berbisik. Semua yang hidup berasal dari sini. Dan mungkin, itu bukan cuma cerita nelayan. Karena faktanya, semua kehidupan di bumi memang bermula dari laut asin purba itu. Tanpa garam, sel-sel pertama tak akan bisa hidup. Tanpa laut asin, tak akan pernah ada manusia untuk merenungi keindahannya. Air hujan hari ini jatuh lagi ke laut, membawa jejak kehidupan daratan, sama seperti miliaran tahun lalu. Siklus itu terus berulang, membawa cerita dari gunung ke sungai, dari sungai ke laut, dari laut ke udara, dan kembali lagi. Jadi, saat kamu mencium aroma laut atau merasakan asin di bibirmu, ingatlah, itu bukan sekedar garam. Itu adalah perjalanan waktu. Rasa yang lahir dari batu, hujan, dan bintang. Dan mungkin, saat kamu menatap laut nanti,
kamu akan merasa sedikit merinding. Bukan karena dingin, tapi karena kamu tahu laut sedang menatap balik, mengingat semua yang pernah dilahirkannya.